Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur terima kasih bila Kau masih memberikan kesempatan kami untuk kembali Tuhan, kami datang dalam ibadah PA. Kami rindu Tuhan untuk mengenal akan kehendak dan rencana Engkau melalui kitab Nabi Yesaya ini. Kami percaya Tuhan, tiap-tiap firman yang sudah Kau tuliskan dalam Alkitab berguna bagi kami semua, dan kami boleh mengerti akan rencana Engkau Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan yang penuh dengan kekurangan ini, yang kami boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami boleh mengerti lebih dalam Tuhan akan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Tema kita tahun ini adalah menjadi pembawa damai ya, pembawa shalom. Nah, puji syukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya, kita boleh melampaui tahun 2025 dan ini merupakan ibadah PA yang pertama di tahun 2026. Petang hari ini kita mempelajari mengenai Sion dipulihkan ya. Jadi kelanjutan dari yang lalu, Yesaya 49 ayat 1-7, ini ayat 8 sampai dengan yang ke-13 ya. Tentunya kita semua yang sudah hadir tempat ini pernah berada di ruang tunggu ya. Tentunya kita semua pernah berada di ruang tunggu, mungkin menunggu anak sekolah, mungkin menunggu antrian BPJS, mungkin menunggu panggilan kerja, ya, menunggu kalau kita mulai usaha itu omsetnya kapan naiknya, ya, menunggu kepastian pekerjaan esok kalau memang kerjanya itu hari demi hari, ya, ataukah kita menunggu promosi atau pengakuan atas kerja keras kita. Ya, di satu perusahaan kok gajinya nggak naik-naik ya. Menunggu itu suatu hal yang bagi banyak orang satu hal yang menyiksa ya. Yang tidak menyenangkan. Dan seringkali di ruang tunggu itu muncul suara-suara jahat di pikiran kita ya. Apakah Tuhan lupa dengan saya? Apakah doa saya ini tertahan di langit-langit plafon, tidak menembus sampai ke Tuhan? Bayangkan kalau seorang yang pasien yang sudah dibiopsi dan menunggu hasil biopsinya, setiap detik itu terasa 1 jam. Ya. Kesunyian, telepon dari dokter terasa lebih menyakitkan dari prosedur medisnya sendiri. Ya. Namun saat dokter itu menelpon dan memanggil kita untuk menjelaskan hasil dari biopsinya dan dikatakan ternyata dari hasil biopsi ini negatif, Anda akan segera pulih kembali kesehatannya. Oh, itu satu berita yang sangat melegakan bagi kita. Ya, demikian juga kabar baik yang dibawa oleh Nabi Yesaya pada umat Israel di pembuangan di Babel. Ya. Mereka sudah lelah sebagai satu suku minoritas, lelah ditindas, ya, lelah berharap. Nah, di titik nadir seperti itu, firman Tuhan datang bukan sebagai janji, tetapi sebagai satu kepastian. Pasti akan dipulihkan. Nah, itulah yang akan kita pelajari dari Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan 13 ini merupakan bagian tentang nubuatan tentang hamba Tuhan. Ya. Umat Israel sedang hidup jauh dari tanah perjanjian. Mereka merasa dilupakan, merasa tidak berharga, namun Allah menyatakan bahwa Dia tetap setia dan
pemulihan akan segera datang pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Dan untuk memahami lebih dalam, mari kita akan membaca dari Yesaya pasal 49 8 sampai dengan 13 ini dari terjemahan baru 2. Ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan bacakan dari Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan 13. Mari kita berdiri bersama-sama. Sion dipulihkan. Ya, jadi ini perikopnya dari pasal 49 ayat 8 sampai dengan pasal 50 ayat yang ketiga. Ayat 8, beginilah firman Tuhan, pada waktu perkenanan, aku akan menjawab engkau. Pada hari keselamatan, aku akan menolong engkau. Aku telah menjaga dan menetapkan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk menegakkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka akan menemukan padang rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia padang gembalaan. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Panas menyengat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Segala gunungku akan kujadikan jalan, dan segala jalan rayaku akan ditinggikan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesaya 49 ini seperti kita bahas yang lalu merupakan bagian dari Yesaya pasal 40 sampai dengan 55 yang sering kita sebut sebagai Deutero Yesaya. Ya. Yesaya 49 ayat 8 sampai 13 ini itu lahir dari konteks pembuangan di Babel. Ya, ketika umat Allah hidup sebagai minoritas, tidak punya tanah, ya, tidak punya raja, bahkan mereka sebagai orang buangan, sebagai orang tawanan di sana, sehingga mereka memiliki satu krisis identitas dan iman. Mereka merasa Allah itu meninggalkan mereka, karena mereka tidak berada di tanah yang sudah dijanjikan Allah. Jadi merupakan satu hal yang sangat menyesakkan dan sangat menyakitkan bagi umat yang ada di Babel. Jadi mereka bukan hanya menderita secara fisik sebagai tawanan di Babel, tapi mereka juga mengalami satu krisis eksistensi. Mereka merasa ditinggalkan. Apakah Allah yang kita sembah ini kalah dengan berhala-berhala di Babel? Kalah dengan dewa-dewa di Babel. Mereka juga merasa dilupakan. Apakah janji Allah kepada Raja Daud yang akan memimpin turun-temurun ini masih berlaku? Kenyataannya sekarang kok ada di Babel. Mereka juga putus asa, ya, bagaikan tulang-tulang kering di masa pembuangan yang ada di lembah, ya, kalau kita bandingkan dengan Yeskiel pasal 37, katakan bagaikan tulang-tulang kering. Nah, melalui Nabi dalam tradisi Yesaya, Allah menyatakan bahwa pembuangan ini bukanlah akhir perjanjian. Justru ini merupakan satu panggung keselamatan, panggung pembebasan, di mana Allah akan berkarya lebih luas, bukan hanya kepada Israel, tapi lebih luas
Dan di tengah-tengah depresi dan penderitaan umatnya ini, ya, Tuhan melalui nabinya ini memberikan kabar pengharapan bahwa Sion akan dipulihkan. Ya, ini kabar baiknya. Kalau kita melihat dalam pembagian Yesaya 49 ini, ya, pada ayat 1 sampai dengan 7 itu merupakan satu panggilan dan pergumulan hamba atau nyanyian hamba. Ya. Pada ayat 8 sampai 13 ini merupakan janji keselamatan dan pemulihan. Dan ini inti dari perikop pasal 49 ini. Sedangkan ayat 14 sampai 26 yang kita bahas Jumat mendatang itu merupakan responsion dan peneguhan kasih Allah. Jadi kalau kita membandingkan dengan bahasan pada ayat yang 1 sampai dengan yang 7 kemarin, itu ada satu pergeseran dari subjek dan fokus di ayat 1 sampai dengan yang ke-7 itu. Kalau kita buatkan tabel di sini, ayat 1 sampai 7 itu dikatakan hamba yang berbicara. Tapi kalau ayat 8 sampai dengan 13, kalau kita baca ayat 8 tadi, di sini Tuhan yang berbicara. Berfirmanlah Tuhan, seperti kita baca seperti itu. Dan di situ ada panggilan dan penderitaan hamba di situ ya, tapi di sini dikatakan Allah akan berjanji untuk memulihkan, ya, janji dan pemulihan yang pasti akan terjadi. Nah, di sana kita melihat di nyanyian ada nada ratapan, ya, atau satu ketegangan-ketegangan di situ, tapi di ayat 8 sampai 13 kita melihat ada nada penghiburan dan kepastian. Bahkan ayat 13 ada satu doksologi kosmik yang akan kita baca nanti, ya. Nah, dalam perikop 8:13 ini Allah digambarkan sebagai gembala, ya. Dimetaforakan sebagai gembala yang memimpin perjalanan domba-dombanya ini pulang. Ini merupakan satu hal yang indah. Jadi ini satu teks yang sangat menghibur orang-orang Israel yang ada di pembuangan pada saat itu, ya, khususnya dari suku Yehuda, ya, kita melihat di situ, dan menegaskan bahwa kasih setia Allah ini melampaui kehancuran di dalam pembuangan. Ya. Dan kalau kita lihat pada ayat yang ke-8 itu tidak hanya ditujukan pada orang-orang Israel di pembuangan, ya, tapi juga ditujukan kepada bumi, ditujukan secara universal. Ya, kalau kita baca pada ayat yang ke-8, ya, ini bagian pertama, kita bisa melihat ayat yang ke-8 ini, itu Allah bertindak pada waktunya dan hamba yang disebut itu adalah sebagai perjanjian yang hidup. Ya. Pada ayat 8 dikatakan seperti ini, saya ulangi pembacaannya. Beginilah firman Tuhan, ya. Jelas di Tuhan yang berkata, pada waktu perkenanan, aku akan menjawab engkau. Pada hari keselamatan, aku akan menolong engkau. Aku telah menjaga dan menetapkan engkau, ya, engkau ini adalah yang disebut sebagai hamba, menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk apa? Untuk menegakkan bumi kembali. Ya, bukan hanya membebaskan umat pilihan, tapi juga membebaskan bumi dan untuk membagikan tanah-tanah pusaka yang sudah sunyi siap. Ini jelas ditujukan kepada bangsa-bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan di dalam pembuangan. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, yang disebut waktu perkenanan, ini merupakan waktu Tuhan. Ya. Bukan kronos, tapi di sini adalah satu kairos. Ya, jelas bahwa sini waktu Tuhan, ini menunjukkan bahwa keselamatan yang terjadi itu merupakan inisiatif Allah. Ya. Merupakan satu anugerah atau sola gratia. Jadi bukan manusia yang bertindak, tapi Allah yang mengambil satu inisiatif. Bukan karena manusia ini layak untuk diselamatkan, ya, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga dia memberikan satu anugerah keselamatan. Ya. Jadi kita melihat di sini,
Bukan manusia ini eh, bertobat dulu, ya. Umat pilihan ini bertobat dulu, baru Allah bertindak, tidak. Maupun eh, umat ini, ya, gagal taat kepada Tuhan, kemudian Allah tidak bertindak, ternyata tidak. Kalau kita melihat di sini, inisiatif Allah ini, karena Allah memang ingin memulihkan oleh karena kasih setianya kepada bangsa pilihannya. Jadi tidak tergantung sikap manusia terhadap Allah. Dan hamba Tuhan yang kita sebut di sini, ya, ini sebagai perjanjian bagi umat Israel. Ya. Hamba Tuhan ini disebut sebagai perjanjian bagi umat pilihan. Karena kalau kita melihat di sini, dia bukan hanya membawa pesan, tetapi merupakan perwujudan dari janji itu sendiri. Ya. Keselamatan dimediasi melalui pribadi yang dipilih Allah, yaitu kalau kita melihat dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima, itu dilakukan bahwa Kristus ini sebagai mediator atau pengantara antara manusia dengan Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 2, itu bahwa waktu perkenanan disebut sebagai akan diselamatkan, itu diulangi, digenapi oleh Kristus. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 6 ayat 2 tadi, ya, itu jelas diulangi lagi pembacaan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari keselamatan, aku akan menolong engkau. Itu diulangi lagi di 2 Korintus 6 ayat yang ke-2. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu melakukan satu pekerjaan dalam waktunya sendiri. Bukan tergantung kepada manusia. Pemulihan itu bukan satu kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah. Hamba Tuhan yang disebut sebagai perjanjian bagi umat di sini, yang dalam terang perjanjian baru, itu digenapi dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita saat ini, seringkali kita merasa, ya, bahwa kesuksesan kita itu tergantung 100% pada timing pasar atau strategi kita. Tapi ayat ini mengingatkan, ya, bukan kita yang berperan, tetapi kairos Allah ini, waktu Allah ini yang menentukan bahwa apa yang dapat kita capai saat ini semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Jika Tuhan sudah menetapkan waktunya, tidak ada pintu yang tertutup bagi kita. Walaupun kita berusaha sekuat tenaga, mati-matian, banting tulang, kalau bukan waktunya Tuhan, ya, semuanya itu bisa sia-sia. Tapi ketika sudah waktunya Tuhan, ketika berkat Tuhan sudah dicurahkan, itu tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Mungkin saat ini kita sedang menunggu, ya, pertolongan Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan atau kesehatan. Ya, kita mungkin masing-masing ada masalah di situ dan kita menunggu campur tangan Tuhan. Ya. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan pada kita, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan memiliki waktu tersendiri yang terbaik untuk kita. Dan satu hal yang pasti, carilah kehendak Tuhan dulu. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit? Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa di mana seakan-akan kita tidak menemukan jawaban sama sekali dari doa-doa kita. Seakan-akan semuanya itu buntu. Ya, kalau kita bekerja itu bagaikan langit menjadi tembaga, ya, bumi ini menjadi besi. Sulit mendapatkan hasil. Nah,
ketika kita berusaha untuk mencari jawaban Tuhan, dan kita mendapatkan jawaban Tuhan, di situ kita memiliki satu pengalaman bahwa manusia itu bukan apa-apa. Manusia itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu dengan kekuatannya sendiri, kalau Allah tidak mengizinkan. Ketika kita memiliki pengalaman seperti itu, ketika kita sudah mengerti jawaban mengapa semua ini seakan-akan buntu, di situ kita akan mendapat satu kekuatan baru ya, untuk menjalani hidup kita hari demi hari. Pemulihan Tuhan ini tidak hanya mengubah jadwal, tapi juga mengubah status kita. Nanti sebentar kita akan baca pada ayat 9 dikatakan di situ, Tuhan mengatakan keluarlah dan tampillah. Ya. Ayat 9 ini dikatakan bahwa ini merupakan satu pembebasan dari perbudakan. Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan. Ya. Ayat 9 dikatakan, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka menemukan padang rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia padang gembalaan. Ya. Ini satu hal kalau yang kita renungkan, satu hal yang indah. Ya, ada dua kalimat imperatif di sini ya, yang dikatakan keluarlah. Itu artinya pembebasan secara fisik, dan tampillah. Itu merupakan satu pemulihan eksistensi ya. Dari dikatakan keluar dari kegelapan ya, itu sehingga bisa bebas dari kehidupan yang tidak tahu apa-apa, bisa mengerti rencana Tuhan. Ya, dikatakan dari dalam gelap tampillah. Dikatakan di sini kalau mereka itu krisis identitas karena sudah dibuang di Babel dan hampir tidak mempercayai Allah lagi, katakan tampillah, engkau itu umat pilihan. Engkau itu adalah orang yang sudah dipilih Tuhan, yang tidak selama-lamanya hidup di dalam gelap, tidak selama-lamanya tidak punya identitas. Tapi engkau akan dibebaskan dan akan menunjukkan kembali bahwa engkaulah umat Allah. Ya. Jadi Allah ini tidak hanya menghibur umatnya, tapi membebaskan mereka secara real. Jadi kalau kita melihat perbudakan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga dari dosa, rasa bersalah. Ketakutan itu juga sebagai belenggu. Keputusasaan kadang-kadang juga membelenggu, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini yang Allah ingin bebaskan. Kalau kita mau melihat zaman sekarang ini, ya banyak orang-orang itu yang terbelenggu, yang terikat, diperbudak sebagai budak dosa. Tidak bisa lepas dari dosa. Apa yang mereka katakan penuh dengan dosa, apa yang mereka pikirkan penuh dengan dosa, perkataan, pikiran, akhirnya lahirlah perbuatan-perbuatan yang berdosa. Terikat oleh dosa. Ada yang terikat oleh ketakutan. Tidak berani melakukan apa-apa karena takut ini, takut gagal, takut terjadi sesuatu, selalu memikirkan yang negatif, sehingga hidupnya tidak bisa bebas. Penuh dengan ketakutan, atau mereka terbelenggu oleh tekanan hidup. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, itu tekanan hidup yang membelenggu mereka, sehingga mereka akhirnya kehilangan identitas bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena ketika kita terbelenggu, kita masuk dalam satu kegelapan masalah kehidupan itu, kita tidak bisa melihat terang. Firman Tuhan
Dari ayat 9 ini dikatakan bahwa di dalam Kristus itu ada kepastian pembebasan. Ada kepastian kuasa untuk membebaskan kita dari semua itu kalau kita percaya akan kuasa Allah itu. Nah, setelah dibebaskan, apakah Tuhan membiarkan umatnya ini berjalan sendirian di padang gurun? Ya. Tentunya tidak. Ya, kalau kita lihat pada ayat 10, ini menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang peka. Ya. Dia memastikan tidak ada yang lapar, tidak ada yang haus, bahkan tidak ada yang sampai tersengat oleh sinar matahari. Ya, ayat 10 ini merupakan satu pemeliharaan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ya, dikatakan di situ, mereka tidak menjadi lapar atau haus. Panas menyengat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka, yaitu Allah, akan memimpin mereka dan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ya. Jadi penulis ini menggambarkan perjalanan pulang dari Babel menuju ke Yerusalem, ini melewati padang gurun yang tandus, yang ganas. Ya, secara logika mereka akan mati kehausan di sana. Tapi dikatakan di sini Tuhan berperan sebagai satu gembala yang agung, yang penuh belas kasihan, yang memelihara umatnya. Nah, kata penyayang di sini ini berarti seperti kasih seorang ibu kepada bayi yang di rahimnya. Jadi merupakan satu kasih yang natural, secara melindungi secara naluri. Ya. Dan Allah ini digambarkan sebagai gembala yang penuh dengan belas kasihan. Ia tahu banget kebutuhan dari umatnya. Dia tidak akan membiarkan umatnya ini berjalan sendirian. Ya. Seperti seorang ibu yang terbangun di malam hari karena mendengar bayinya menangis, dengan tanggap, dengan cekatan, ibu ini bangun lalu menangani bayinya ini. Ya. Demikian juga Tuhan itu peka terhadap jeritan umatnya. Karena apa? Karena kasih begitu besar kepada umatnya. Kalau seorang ibu ini sangat mengasihi anaknya, ya, mendengar anaknya menjerit aja sudah terkejut. Cepat-cepat datang, pengen tahu apa yang terjadi. Itu kasih seorang ibu. Apalagi Allah kita yang begitu mengasihi kita, bahkan rela mengorbankan anaknya untuk menebus dosa manusia. Ketika kita menjerit dalam doa kita menjerit dalam keputusasaan kita menjerit dalam titik nadir kita, jangan pernah ragukan, Allah mendengar, Allah tahu, tapi Allah memiliki waktunya sendiri untuk bertindak. Nah, di tengah-tengah situasi ekonomi saat ini yang tidak pasti, ya, mungkin ada beberapa orang yang khawatir, besok makan apa ya? Ayat ini menjembatani bagi kita bahwa Allah akan menjamin kehidupan kita. Allah akan membebaskan, Allah yang sudah membebaskan juga Allah itu akan memelihara kehidupan kita. Sampai dikatakan detil suhu yang panas itu pun diperhatikan. Panas tidak akan menyengat kamu. Sampai detil-detil yang kecil pun Allah perhatikan. Ketika kita cemas akan masa depan, ayat 10 ini mengundang kita untuk kembali percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu melampaui semua yang dapat kita pikirkan. Banyak hal yang tidak kita sadari dan Allah sudah memelihara kehidupan kita. Pernahkah kita memikirkan bahwa jantung kita itu tetap berdetak? Kadang-kadang kita nggak menyadari. Ya. Kalau kita sudah hidup ya biasa,
Hal-hal itu terjadi, semua organ tubuh kita bekerja seperti biasa, seperti mesin. Seperti itu yang kita rasakan. Tapi kalau kita mau renungkan ketika seseorang itu sudah menderita sakit, ya, sakit jantung, sakit ginjal, pankreasnya kena, ketika ada salah satu organ tubuh yang terganggu, kita baru merasakan betapa penting organ tubuh itu bagi tubuh kita. Kalau itu berjalan dengan baik, kita lupa bahwa Allah memelihara kita, semua organ tubuh kita berjalan dengan baik, kita dalam sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, seringkali kita mengabaikan. Tapi kalau kita mau merenungkan bahwa semua itu kita dipelihara oleh Tuhan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, barulah kita tahu kebesaran Tuhan, ya, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Namun kalau kita ditanya, seandainya kita menghadapi satu hambatan sebesar gunung di hadapan kita, apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat 11 dikatakan di sini ya, Allah akan membuka jalan di tengah rintangan. 11 dan 12 dikatakan, segala gunungku akan kujadikan jalan, dan segala jalan rayaku akan ditinggikan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara, dari barat, dan dari tanah Sinim. Kita melihat di sini bahwa gunung itu seringkali digambarkan merupakan satu halangan, satu hambatan yang begitu besar yang tidak dapat kita atasi. Tapi jangan lupa kalau kita baca dengan teliti di sini, segala gunung artinya ini gunungnya Allah. Kalau ini merupakan gunungnya Allah, artinya semua hambatan itu ada dalam kontrolnya Allah. Semua halangan, semua masalah yang harus dihadapi itu dalam kuasanya Allah, di dalam kendali Allah. Jadi Allah bisa meratakan gunung itu bisa menjadi jalan raya, bisa menjadi satu highway. Allah sanggup membuka jalan yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dan di situ kita melihat banyak orang yang datang dari utara, dari barat, dikatakan ada yang dari tanah Sinim. Ya, tanah Sinim ini letaknya dari beberapa penafsir ini merupakan daerah selatan Mesir, Mesir bagian selatan. Di situ juga banyak populasi dari orang-orang Yehuda. Ya. Itu dikatakan selatan. Tapi juga ada penafsir yang mengatakan ini sampai ke ujung bumi, ya, di timur, yaitu di Tiongkok kuno, ya, dinasti Sin. Maka itu dikatakan Sinim. Ya. Jadi intinya bukan masalah letak maupun masalah tempatnya, tapi dikatakan ini, lihatlah ada orang yang datang dari jauh. Jadi bukan hanya umat pilihan saja, umat Israel atau umat Yehuda saja yang diselamatkan, tapi seluruh dunia secara universal, ya, semua bangsa. Jadi ini merupakan satu hal yang luar biasa ketika pada ayat 8 tadi kita melihat hanya tuju pada orang Israel, bukan hanya pada orang Israel saja atau umat pilihan aja, ya. Tapi kita melihat di sini merupakan satu nubuatan atau satu pernyataan Allah untuk universal, untuk seluruh dunia, ya. Jadi kalau kita melihat dari bacaan ayat yang ke-11 dan 12 tadi, mungkin kita berpikir mustahil ya bisa membuat highway di jalan raya di gunung-gunung, mungkin kita merasakan itu satu hal yang mustahil. Tapi ternyata saat ini kalau kita melihat di daerah Tiongkok sana banyak sudah, ya,
highway yang melampaui gunung-gunung. Ya, kalau manusia aja bisa, apalagi Tuhan. Apa yang nampak mustahil bagi manusia, bagi Tuhan itu mudah. Tuhan bisa membangun infrastruktur rohani kita agar kita ini bisa sampai mencapai apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada jalan buntu bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau bagi manusia, ya, gunung itu adalah penghalang, tapi tangan Tuhan, Tuhan akan bisa mengubahkan itu sarana jalan untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Jadi kita bisa simpulkan dari ayat yang sudah kita baca dari ayat 8 sampai dengan 12, bahwa keselamatan itu sifatnya holistik, menyeluruh. Dan pemulihannya ini untuk seluruh ciptaan, bukan hanya manusia saja, tapi ini meliputi seluruh ciptaan. Jadi keselamatan ini akan mencakup pembebasan tawanan, ya. Kalau ayat 9 tadi ada keluarlah, tampillah. Juga pemeliharaan fisik, ya. Tidak akan kepanasan, tidak akan kelaparan, ya, ada padang rumput, padang penggembalaan, ya. Tidak akan lapar dan haus, dikatakan pada ayat yang 10, ya. Dan perlindungan dari panas terik itu juga dikatakan akan dibawa ke sumber-sumber air. Jadi tidak akan mati kehausan. Dan pemulihan secara geografis pada ayat 11 dikatakan akan membuat jalan melalui pegunungan. Semua jalan rayaku akan kuratakan. Dan ditutup oleh satu hal yang indah, satu doksologi kosmis di sini pada ayat 13, ya. Mari kita membaca, kalau Tuhan sudah berkarya, apa respon kita? Respon kita yang tepat adalah memuji Tuhan. Ya. Dikatakan, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Ya. Ini satu hal yang luar biasa, ya, kalau kita melihat dalam perikop yang pendek ini, ya, ternyata penulis ini mengatur sedemikian rupa pada puncaknya itu akhirnya memuliakan Tuhan. Ya. Mengapa langit dan bumi disuruh bersorak-sorai? Karena pemulihan manusia ini juga berdampak pada seluruh alam semesta. Ya, kalau kita baca di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 21 19 sampai dengan 21, ya. Kalau kita baca di situ, ya, pernah saya khotbahkan di kebaktian umum, alam semesta, bumi yang sudah mengeluh, sudah dalam penderitaan, ya, karena dosa-dosa manusia ini. Ketika manusia ini dibebaskan dari dosa-dosanya, maka alam semesta ini pun akan turut bersorak-sorai, ya. Turut dibebaskan. Ya, kalau dulu semuanya berjalan dengan baik sebelum adanya dosa di dunia ini, di alam semesta ini semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, ya, dengan aman, tidak ada gempa, tidak ada berbagai macam. Tapi begitu dosa ini dibuat oleh manusia, maka mulailah bencana demi bencana. Ada banjir, ada gunung meletus, ada gempa, dan berbagai macam kejadian-kejadian alam yang bisa membinasakan manusia. Kalau kita melihat di sini, sebab Tuhan menghibur umatnya, ya, kata menghibur sini itu bukan sekedar ucapan sabar, ya, sabar, yang sabar aja, bukan, tapi ini merupakan satu tindakan yang nyata dari Allah, dari keadaan duka cita diubah menjadi keadaan bersuka cita. Jadi ketika Allah memulihkan umatnya, itu seluruh alam akan bersuka cita. Pujian merupakan satu respon yang
alami. Ya, ketika kita merasa bersukacita. Jadi akan muncul dari hati orang-orang yang merasa dirinya diselamatkan dan menerima anugerah Allah. Jadi Allah yang menghibur umatnya ini adalah Allah yang layak dipuji oleh seluruh alam ciptaannya. Jadi Nabi ini mengajak langit, bumi, gunung bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan menghibur umatnya. Dan kalau kita melihat perikop ini tidak ditutup dengan apa yang harus kita lakukan, tapi dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan akan lakukan, maka kita akan memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Karena kita melihat karya Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, kita akan melihat bahwa keselamatan itu berasal dari inisiatif Allah, ya, bukan karena ini manusia itu layak. Dan yang kedua, waktu keselamatan ditentukan oleh Allah dan pasti akan digenapi, ya, pada waktunya. Dan hamba Tuhan itu adalah perjanjian yang hidup dan merupakan satu pusat dari karya penebusan Allah yang sudah direncanakan sejak manusia jatuh dalam dosa. Keselamatan itu sifatnya holistik. Dibebaskan, dipelihara, dipulihkan. Ada pembebasan, ada pemeliharaan, dan ada pemulihan. Dan karya Allah itu berdampak universal dan kosmik. Dan ini akan mengundang pujian dari seluruh ciptaan. Jadi kalau kita mau menyimpulkan dalam satu kalimat, kita bisa melihat di sini, ya, Allah yang sama yang sudah memulihkan Israel itu juga Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Dan melalui Kristus, hamba Tuhan dan perjanjian yang hidup, Allah pada waktunya yang sempurna akan memulihkan umatnya dengan kasih setia yang pasti. Dan Dia memanggil kita yang telah dipulihkan itu untuk menjadi alatnya membawa terang dan pengharapan bagi dunia yang terluka. Kalau tema pada tahun ini kita menjadi pembawa-pembawa damai, jadilah kita pembawa-pembawa damai yang benar-benar membawa satu perubahan di lingkungan kita, di tempat kita, dimanapun kita berada. Karena dengan begitu dunia akan melihat, dunia akan dipulihkan, dunia akan didamaikan. Karena anak-anak Tuhan berfungsi sebagaimana Tuhan sudah rencanakan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih bila kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sangat mengerti akan kehidupan kami, melebihi kami mengerti diri kami sendiri. Dan Allah itu pula yang sudah membebaskan kami, sudah memelihara kami, bahkan sudah memulihkan kehidupan kami, dan sudah mengutus kami untuk di dalam dunia ini menjadi alat-alat Engkau yang menjadi pembawa damai, pembawa terang, pembawa gambar Engkau Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam kami. Karena Tuhan kami mohon Roh Kudus boleh menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh berubah. Hari demi hari boleh makin serupa dengan Engkau, dan kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, yang Kau pakai dimanapun kami berada, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan, kemurahan dan anugerah yang Kau limpahkan pada kami.
Dan kami mohonkan Tuhan, bahwa Kau memberkati tiap-tiap hamba-Mu sudah hadir tempat ini, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.